Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bersyukur pada hari ini kita dapat kembali bertemu dan dapat bersama-sama merenungkan sedikit dari firman Tuhan. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita bersama-sama untuk berdoa. Kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk anugerah pada hari ini kami kembali dapat menikmati hari yang baru dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau begitu baik bagi kami. Dan pada saat ini kami juga bersama-sama ingin merenungkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya Engkau berikan hikmat bagi kami agar dapat mengerti, dan juga urapilah hamba-Mu, dan Engkau boleh dapat berbicara sesuai juga dengan melalui dia ya Tuhan, dan kiranya hamba-Mu juga dapat berbicara sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan perenungan ini dari awal hingga akhir dalam tangan Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, pada hari ini bacaan kita terambil dari Lukas 6 ayat 27-31. Namun, saya akan membacakannya dari ayat 27 hingga 28. Lukas 6 ayat 27 dan 28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Bapak Ibu Saudara, bacaan pada hari ini telah mengajarkan satu hal yang mungkin sudah sering kita dengar, yaitu kita mengasihi musuh kita. Ketika kita bisa saling mengasihi dan memaafkan musuh-musuh kita, maka kita memperlihatkan kekuatan kasih yang mampu mengubah hati orang lain dan membawa perdamaian yang sejati di dalam kehidupan kita sendiri. Hal inilah juga yang diajarkan oleh Yesus melalui bacaan firman Tuhan pada hari ini. Namun, bagaimana kita dapat melakukannya? Bapak Ibu Saudara, yang pertama kita harus mengasihi dan memberkati orang itu dengan tulus. Banyak orang yang mengira menerima perlakuan yang salah dari musuh kita dan tetap diam saja, itu sudah cukup. Namun mungkin di dalam hati kita masih bisa membenci orang-orang yang berbuat salah kepada kita itu. Dan bisa juga kita juga memendamnya dan kita tidak menunjukkannya kepada musuh-musuh kita. Kemudian mungkin kita mulai mengatakan hal yang buruk tentang musuh kita itu kepada orang lain karena berusaha melepaskan sedikit rasa frustasi atau berusaha mendapatkan dukungan dari orang lain. Mungkin kita juga akhirnya bisa merasakan kesulitan tidur, bahkan tidak nafsu makan saat masih memikirkan kejadian yang tidak menyenangkan itu. Akhirnya kita merasa menderita, karena sebenarnya kita belum mampu mengampuni orang-orang itu. Bapak Ibu Saudara, Yesus menekankan perlunya sungguh-sungguh untuk memaafkan dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tidak hanya berdamai secara pasif. Hanya dengan kasih seperti inilah kita menjadi orang yang memikul salib bersama dengan Kristus. Biasanya kita melihat pernyataan-pernyataan kasih bagi musuh kita itu sebagai hal yang mustahil, bukan? Tapi itu tidak cukup kita hanya sekedar mengasihi demi menjaga sandiwara perdamaian saja. Kita juga harus lebih lanjut memohon kepada Tuhan untuk memberkati musuh kita. Ajaran ini hanya dapat ditemukan di dalam Alkitab yang mengajarkan tentang kasih sejati. Sebelum Stefanus mati demi Yesus, ia juga berdoa kepada Tuhan. Katanya, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Itu tercatat di Kisah Para Rasul 7 ayat ke-60. Stefanus juga manusia sama seperti kita. Dan ia juga merasakan sakit saat ia dianiaya. Tapi bukannya meminta Tuhan untuk membalaskan nyawanya, ia malah memohon agar Tuhan tidak menangguhkan kesalahan itu kepada mereka. Kasih seperti inilah yang harus dimiliki oleh setiap orang Kristen. Hal yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, kita harus mendoakan mereka. Kelihatannya mengasihi musuh kita lebih banyak dan memberkati mereka itu sepertinya udah lebih dari cukup, bukan? Namun hal itu masih belum sepenuhnya. Karena kita juga harus mendoakan mereka. Di ayat yang kita baca tadi, Lukas 6 ayat 28. Kita adalah manusia yang seringkali lemah.
Kadang-kadang kita juga dapat bertindak sembrono. Kita terpancing emosi, meremehkan orang lain, dan memandang mereka dengan penuh kebencian. Segala kelemahan ini ujungnya dapat memicu perseteruan. Karena itu saat mendoakan musuh-musuh kita, sesungguhnya kita juga harus mendoakan diri kita sendiri. Kita harus dapat mengakui kesalahan-kesalahan kita dan saling mendoakan. Yakobus 5 ayat 16 mencatat demikian. Agar dapat berkenan di mata Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya yang beriman dan hidup meneladani Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menjalankan perintah untuk mengasihi ini. Sebab Tuhan Yesus telah lebih dahulu mengasihi kita, dan Ia turun ke dunia, rela mengorbankan dirinya, menggantikan kita yang seharusnya binasa. Oleh karena apa? Oleh karena kasih-Nya yang begitu luar biasa bagi kita. Kiranya Roh Kudus memampukan kita menjalankan perintah-Nya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau boleh kembali mengingatkan kami akan perintah-Mu untuk saling mengasihi. Kiranya Engkau boleh menanamkan firman ini dalam hati kami masing-masing, dan Roh Kudus Tuhan boleh menumbuhkannya dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai orang percaya yang beriman kepada Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.